Dalam tahun gerejawi dikenal Rabu Abu. Dalam perayaan ini kita menghayati hidup dengan sikap merendah dalam pertobatan di hadapan Allah sebagai respon atas kasih-Nya bagi kita. Dalam bingkai kelemahan kita yang berasal dari debu tanah, kasih Allah yang agung menjadi kekuatan kita. Karena itu, marilah kita mengerahkan hidup kepada Tuhan dalam ibadah ini dalam tuntunan tema, merespon kasih Allah dengan pertobatan. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Risai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Kahlik, Pembela dan Kawan Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Kristus Sang Pengampun bagi kamu sekalian. Ya Tuhan, kami hanyalah debu. Kami tak mampu menjalani hidup dengan baik di hadapan-Mu. Kami sering tidak menghargai kasih dan anugerah-Mu. Pikiran, perbuatan, dan tindakan kami tidak mencerminkan hidup yang telah diselamatkan. Karena itu kami mohon, sucikanlah dan tahirkanlah kami ya Tuhan dari segala pelanggaran kami. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati, pikiranku, tiliklah aku dan ujilah. Ku di hadapan-Mu sujud menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamalah aku, kuatkanlah. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Tolong ya Allah, kasihanilah, sungguh kumohon kasih setiamu. Ampunilah dan hapuskanlah dosaku yang kugumuli tiada putusnya. Telah aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukumanmu. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, anakmu datang tunduk di hadapanmu. Sore hari ini, anakmu merindukan engkau di dalam ibadah Rabu Abu yang kami lakukan bersama pada sore hari ini. Walaupun ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami tidak bisa berkumpul satu sama lain, tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Secara pribadi pada sore hari ini Tuhan, anakmu merindukan Engkau lewat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, semoga firman-Mu yang anakmu baca menjadi rema dalam kehidupan ini. Ampuni salah dosa anakmu Tuhan, sehingga anakmu layak boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, anakmu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam,
pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai di depan dan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Amin. Dua Korintus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 firman Tuhan demikian. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat jadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpan atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Matius 6 ayat 1-6 dan 16-18. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti apa yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16-18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Bertobat adalah sikap atau respon kita terhadap kasih Allah. Dengan menorehkan debu tanah pada dahi atau punggung tangan kita, menghayati bahwa kita ini diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu, dan mengingatkan kita bahwa kita ini fana dan tidak punya kuasa atas hidup serta mati kita. Tubuh serta semua yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Karena itu, dengan sikap rendah hati, mari datang kepadanya dalam kesadaran dan pertobatan yang sungguh. Meski tangan ya kiriku, tetapi dan karena kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Kita berharap bahwa kulit kita merasakan debu yang ditorehkan, dan sedikit demi sedikit berguguran menerpa wajah kita. Sebuah simbolisasi kerapuhan kita sebagai ciptaan yang takluk kepada Sang Pencipta yang berhak menetap akhir perjalanan hidup kita. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menggantungkan harapan kepada berbagai potensi yang dapat kita lakukan dengan tubuh ini. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh menggantungkan harapan kita. Sekalipun dunia diterpa pandemi karena sebaran virus, kita tak boleh putus harapan. Karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah jawaban untuk harapan kita, jauh melebihi pengaruh virus yang menginfeksi tubuh yang rapuh ini. Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,
Ia anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Sebagaimana daku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jualah yang aku pilih. Puji syukur, terima kasih kembali ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, kembali anakmu datang tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas waktu yang Tuhan sudah berikan dalam ibadah ini Bapa. Anakmu sudah membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu yang anakmu baca menjadi rema dalam kehidupan ini, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan ini Bapa, menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami rindu Tuhan, untuk hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Arahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, semoga dalam setiap langkah hidup kami boleh menjalani hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, pertengahan ibadah ini Tuhan, lewat doa syafaat, anakmu datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan segenap rumpun keluarga anakmu dimanapun mereka berada, khususnya kedua orang tua kekasih yang jauh terpisah dari anakmu dan semua keluarga. Anakmu berdoa kepadamu Tuhan, kiranya perlindungan Tuhan ada atas mereka semua. Berkati kedua orang tua kekasih kami Tuhan dalam masa tua mereka, dalam menjalani aktivitas mereka, dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan. Kiranya dalam setiap kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengucap syukur atas setiap apapun yang mereka jalani, bahwa semuanya itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati adik-adik anakmu Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam kehidupan keluarga, bahkan kehidupan pribadi.
kiranya Tuhan selalu buka jalan dalam setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Bapa di sorga, berkati anak kekasih Amora, juga saudara-saudara, anak-anak yang dalam pertumbuhan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, Tuhan menjaga mereka semua. Kiranya dalam pertumbuhan mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang baik, yang Tuhan sendiri pakai hidupnya kelak menjadi alat Tuhan. Bapa di sorga, juga Tuhan anakmu berdoa untuk kehidupan anakmu pribadi. Engkau tahu setiap harapan anakmu, Engkau tahu setiap kerinduan anakmu Tuhan. Masa depan hidup ini anakmu serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi. Berikan anakmu kesabaran untuk menantikan setiap apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini. Karena anakmu selalu percaya Tuhan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaan kami semua. Berkati apapun yang kami usahakan, kiranya dari dalamnya Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, dan ajari kami untuk mengelola berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih. Anakmu serahkan totalitas hidup ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, anakmu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Senantiasalah memohon kepada Allah untuk dikuduskan seperti kerinduan pemazmur. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat, hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin diikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin
Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.